Oke, udah kelihatan semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil pengecekan lingkungan kerja kita di kantin M Tutu Unimugo. Nah, kegiatan pengecekan lingkungan kerja ini bukannya tanpa tujuan. Jelas kita melakukan pengecekan lingkungan kerja ini pasti memiliki tujuan. Nah, salah satu tujuan yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan efektivitas kerja, terutama pada pekerja di kantin M Tutu Unimugo. Nah, bayangin teman-teman kalau misal ada seorang pekerja yang bekerja pada stasiun produksi. Nah, stasiun produksinya itu berisik. Nah, bayangin pasti nggak nyaman banget lah. Dan itu bisa menurunkan produktivitas teman-teman. Nah, kalau misal produktivitasnya udah turun, maka hal ini juga bisa berdampak kepada output produksi pada perusahaan tersebut, teman-teman. Nah, ini salah satu contoh kecilnya. Nah, jadi pengecekan ini kita melakukan pengecekan ini tujuannya untuk mengeluarkan kebijakan, melakukan intervensi. Oh, ini misal ada kebisingan sekitar 85 desibel dan ini nggak sesuai dengan ketentuan yang ada di Permen nomor 5 tahun 2018. Nah, makanya kita melakukan intervensi tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan efektivitas kerja. Begitu, teman-teman. Nah, ini anggota kelompoknya teman-teman. Ada saya sendiri, terus ada Mas Fajri, dan ada Mas Alvin Jogiras Kuntoro. Nah, pendahuluan yang pertama teman-teman, kita masuk ke ini, pendahuluan ya. Nah, lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan produktif itu sangat penting. Nah, ini yang tadi saya jelaskan teman-teman. Kalau misal lingkungan kerjanya itu bising, lingkungan kerjanya itu pencahayaannya kurang, maka ini bisa menurunkan produktivitas pekerja teman-teman. Nah, ini dijelaskan di bawahnya. Kondisi seperti bising, pencahayaan yang kurang, dan vibrasi, serta iklim kerja itu bisa mengaruhi fisik dan mental pekerja, terutama di lingkungan yang terbatas seperti M Tutu. Wah, M Tutu ini toko kelontong, teman-teman, yang jual jajanan dengan luas sekitar 10 kali 11 meter persegi, teman-teman. Nah, bayangin kalau misal teman-teman ada di lingkungan yang sekecil itu, terus berisik, panas, nah, dan di situ pasti nggak nyaman banget, teman-teman. Nah, bayangin teman-teman, pekerja di M Tutu itu bekerja dari jam 8 sampai dengan jam 16. 8 jam kerja di lingkungannya seperti itu. Bayangin teman-teman nyiksanya seperti apa. Nah, makanya kita melakukan intervensi di sini ya. Nah, pekerja menghadapi berbagai macam gangguan fisik seperti kebisingan dari pembeli, kendaraan bermotor dan mesin. Nah, pencahayaannya berubah, suhu ruangannya meningkat saat sibuk hingga getaran peralatan. Nah, evaluasi aspek ini krusial untuk memastikan kondisi kerja aman. Nah, menurut Parsons, nah kita mengutip kata-katanya para ahli, menurut Parsons tahun 2014 dan Abdul El Hafiz tahun 2014. Lingkungan kerja yang tidak terkontrol itu meningkatkan kelelahan, teman-teman, dan menurunkan kualitas kerja. Studi Selviani di tahun 2021 itu menunjukkan iklim kerja panas mengganggu kenyamanan thermal dan fokus. Nah, pengukuran di M2 itu dilakukan dari pukul jam 10. Jadi dari bukanya itu kan jam 8 sampai dengan jam 16. Nah, dari jam 8 sampai dengan jam 10 itu diwakili oleh jam 10. Dari jam 10 sampai dengan jam 12 itu diwakili oleh jam 12, dari jam 12 sampai dengan jam 14 diwakili jam 14, dan dari jam 14 sampai dengan jam 16 diwakili jam 16. Jadi 4 kali pengambilan, teman-teman, untuk menilai kepatuhan terhadap Permenaker nomor 5 tahun 2018. Nah, gitu, teman-teman. Nah, monggo Mas Fajri. Baik, yang selanjutnya ini adalah rumusan masalah dan tujuannya. Yang pertama itu kondisi lingkungan kerjanya. Bagaimana kondisi kebisingan, pencahayaan,
vibrasi, dan berdasarkan pengukuran lapangan. Kepatuhan standarnya apa? Apakah kondisi tersebut memenuhi ambang batas Permenaker nomor 5 tahun 2018. Intervensi ergonomi itu intervensi ergonomi dan kebijakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki atau menjaga kondisi lingkungan kerja di M2. Nah, yang pertama itu kebisingan. Nah, pengukuran kebisingan di M2 dilakukan 4 kali untuk melihat perubahan tingkat suara. Sumber utama berasal dari aktivitas pelanggan, kipas angin, serta mesin kasir. Nah, jadi di M2 itu bukan cuma ada AC doang, tapi ada mesin kipas angin juga. Terus mesin kasir. Nah, di situ ada komputernya, teman-teman. Jadi memang di situ berisik kalau misalnya lagi ngetik. Lingkungan toko yang terbuka. Ya, membuat suara dari luar mudah masuk. Kadang kan dibuka teman-teman. Jadi memang kadang suaranya masuk. Sehingga intensitas kebisingan itu fluktuatif atau meningkat, teman-teman. Nah, rata-rata kebisingan masih dapat ditoleransi, yaitu sekitar ketinggian 72 desibel. Nah, ini bisa dilihat, teman-teman, jam 10 itu rata-rata kebisingannya sekitar 63 desibel, jam 12 67 desibel, jam 14 atau jam 2 siang itu 72 desibel. Nah, ini yang paling fluktuatif atau paling meningkat di sini, teman-teman, karena memang jam 2 itu kan jamnya anak-anak pada pulang kuliah, lagi panas-panasnya juga. Nah, itu enak banget kalau misalnya lagi panas-panas kayak gitu minum es. Nah, makanya jam 2 itu memang rame banget dan kita memang sengaja ngambilnya jam 2 pas lagi rame-ramenya. Agar kita bisa melihat fluktuatif atau naik turunnya desibel suara di M22. Nah, jam 4 itu tingkat kebisingannya sudah mulai turun lagi karena memang sudah sudah nggak terlalu ramai seramai jam 2 gitu kan ya. Nah, jika dibandingkan dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018, ambang batas paparan kebisingan untuk durasi kerja 8 jam adalah 85 desibel. Nah, jadi 72 desibel itu masih masih di bawahnya, teman-teman. Cuma memang walaupun di bawahnya ya tetap bahaya. Kalau misal 8 jam kerja 72 desibel ya ngeri. Dengan demikian, kebisingan di M2 itu masih berada di ambang batas dan tidak menimbulkan resiko gangguan pendengaran. Namun, kebisingan yang fluktuatif, nah teman-teman bisa dilihat di sini fluktuatif, tetap dapat mempengaruhi kenyamanan dan fokus kerja. Bayangin teman-teman, teman-teman di kelas aja teman-teman ya. Kalau misal di kelas pada bising kan, pada cerita sendiri, teman-teman merasa nggak nyaman. Jadi nggak bisa menyerap materi yang diberikan dosen dengan sempurna. Nah, apalagi kalau misal di lingkungan kerja. Nah, terutama ketika suara dari luar itu meningkat pada jam ramai. Nah, anak-anak pada pulang kuliah jam 2 kan, lagi rame-ramenya, suara kendaraan bermotor, terus ada kipas angin, wah ini berisik banget, pasti nggak nyaman ya pekerjanya. Nah, monggo, Mas Fajri, Baik, selanjutnya. ya Mas Alvin, monggo. Baik, selanjutnya analisis pencahayaan. Pengukuran pencahayaan di M2 menggunakan alat pengukuran intensitas cahaya. Pencahayaan penting untuk visibilitas pekerja dalam membaca label, input data, dan memantau toko. Kondisi pencahayaan dipengaruhi kombinasi cahaya alami dan buatan. Ya, di situ ada waktu pengukuran dan intensitas cahaya lux. Intensitas cahaya cenderung menurun pada siang hingga sore hari, terutama pukul 14.00. Standar pencahayaan untuk area pelayanan SNI 6197/2011 dan Pemenakar nomor 5 tahun 2018 adalah 200 sampai 300 lux. Pencahayaan di M2 masih di bawah rekomendasi, berpotensi meningkatkan beban kerja visual dan kelelahan mata. Kondisi pencahayaan yang kurang optimal dapat meningkatkan beban kerja visual, memperlambat aktivitas membaca atau pencatatan. Nah, jadi teman-teman di depan M2 kan ada pohon. Nah, pohon ini menghalangi cahaya matahari buat masuk ke M2. Memang ada cahaya matahari yang masuk, cuma nggak sempurna.
Makanya ini di bawah standar. Standarnya itu 200 sampai dengan 300. Sedangkan di sini itu masih di bawah standar. Bayangin teman-teman 8 jam kerja, teman-teman itu menghadapi komputer dengan pencahayaan yang minim. Nah, itu matanya pasti capek banget teman-teman. Saya aja yang pakai kacamata ya, teman-teman. Kalau misal pencahayaannya itu kurang, itu capek banget, rasa capek matanya. Rasanya kayak pedes gitulah. Pedes, perih, dan lain-lain. Nah, ini 8 jam kerja, bayangin teman-teman di pencahayaan yang minim di bawah rekomendasi. Nah, ini bahaya sekali teman-teman kalau misalnya dilakukan bertahun-tahun ya. Nah, monggo. Analisis vibrasi. Pengukuran vibrasi DM itu dilakukan untuk menilai dampak getaran peralatan dan aktivitas sekitar. Sumber vibrasi meliputi mesin pendingin dan kendaraan. Meskipun tidak setinggi di industri, vibrasi dapat memengaruhi kelelahan otot dan kenyamanan postur kerja. Dan ini waktu pengukuran dan akselerasi vibrasi. Untuk pengukurannya itu 10 10 akselerasi vibrasinya itu 0,32 dan untuk jam 12 itu 0,41 dan jam 2 14.00 itu 0,48. Ambang batas vibrasi seluruh tubuh menurut Permen nomor 5 tahun 2018 adalah 0,8661. Nilai vibrasi DM2 itu masih bawahnya, namun mendekati batas yaitu sekitar 0,56 ms2 pada pukul 14.00 WIB. Peningkatan ini mungkin karena aktivitas pelanggan dan mesin yang lebih intens. Meskipun aman, perlu perhatian untuk kenyamanan pekerjaan. Nah, ini berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu ambang batasnya sekitar 0,8661. Bisa kita bulatkan sekitar 0,87 meter per sekon kuadrat. Nah, ini di jam 14 ini memang pas kita lihat kemarin secara aktual itu memang meningkat sekali ya. Baik dari segi kebisingan, baik dari segi vibrasi dan lainnya itu meningkat. Nah, di jam 2 itu sekitar 0,56 meter per sekon kuadrat. Nah, peningkatan ini itu disebabkan karena memang rame banget pas itu. Motor pada lewat, mobil lewat, dan lain-lain. Nah, ini bisa menyebabkan getaran vibrasi. Memang getaran vibrasinya dari luar, cuma karena memang getaran itu merembet lewat suara, merembet lewat udara, itu memang bisa mempengaruhi yang ada di dalam. Nah, memang ini masih masih di bawahnya ketentuan Permenaker yaitu sekitar 0,56 meter per sekon kuadrat. Cuma memang kalau misal kita ibaratkan 8 jam dengan getaran seperti itu ini bisa menyebabkan bahaya. Tetap aja bisa menyebabkan bahaya. Nah, monggo. Oke, baik. Selanjutnya ada iklim kerja suhu. Pengukuran iklim kerja di toko M tutup fokus pada suhu di area kerja menggunakan alat gabungan pencahayaan dan suhu. Data diambil pada pukul 10, 12, dan 14 dan 16 WIB. Baik, di situ ada jam, suhu, waktu kerja aktif, dan presentase aktivitas kategori beban iklim. Di jam itu ada jam 10, hasil suhu 28, hasil waktu kerja 35, hasil presentase aktivitas 58, dan kategori beban iklim sedang. Nah, di jam 12 itu ada 28,7 hasil suhu dan 40 hasil waktu kerja aktif. Untuk presentase aktivitas di situ hasilnya 67 dan kategori beban sedang. Untuk di jam 14.00 hasil suhu 29,1, waktu kerja aktif hasilnya 45, untuk presentase
tes aktivitas hasilnya 75 dan kategori beban iklim sedang. Di jam 16.00 hasil suhu 28,5, waktu kerja aktif 38, persentase aktivitas 63, kategori beban iklim sedang. Oke, baik, setinggi 29,1 Celcius catat pukul 14.00 berdasarkan Permenaker nomor nomor 5 tahun 2018 dengan persentase waktu kerja aktif 50 sampai 75%, iklim kerja termasuk kategori sedang. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa suhu di toko M-Tutu berada di level yang masih aman dan nyaman bagi bekerja. Meskipun tetap perlu diperhatikan jika aktivitas kerja meningkat atau suhu lingkungan naik lebih dari 30 Celcius. Penilaian ini penting agar pengelolaan iklim lingkungan kerja dapat menyesuaikan dengan beban fisik bekerja dan memastikan keselamatan serta kenyamanan dalam beraktivitas. Nah, di sini suhu paling tinggi itu ada di angka 29,1 derajat Celcius, tercatat di pukul 2 siang ya. Nah, di sini jika aktivitas meningkat atau suhu lingkungan itu naik lebih dari 30 derajat Celcius, nah 29,1 itu sudah sangat dekat dengan 30 derajat Celcius. Nah, ini memang di dalam M2 tuh pas kita lihat kemarin secara aktual itu memang ada kipas angin, kemudian ada AC. Nah, ini memang bisa menurunkan suhu secara signifikan. Nah, cuma memang kalau misal lagi rame, karena manusia itu juga mengeluarkan suhu sendiri, ya, itu bisa meningkatkan suhu dalam ruangan. Nah, apalagi kalau misal udah jam-jam siang, ini bisa menurunkan produktivitas. Kalau misal suhunya terlalu panas gitu. Nah, kita bahas ya. Hasil pengukuran menunjukkan bahwasanya tingkat kebisingan di toko M2 itu berada pada rentang 72 sampai dengan 78 desibel. Nah, ini masih di bawah ambang batas sekitar 85 desibel. Ini menurut Permenaker tahun 2018 ya, ketentuannya. Meskipun memang kenaikan suara pada jam-jam sibuk berpotensi mengganggu konsentrasi pekerja. Nah, ini jelas banget. Nggak cuma pekerja, kita aja teman-teman di kelas kalau misal memang lagi berisik kelasnya itu kita nggak bisa menyerap informasi dari dosen dengan sempurna, apalagi pekerja yang memang dituntut untuk terus-terus dan terus berkonsentrasi gitu kan. Jadi suara kecil aja teman-teman itu bisa menurunkan produktivitas. Nah, apalagi kalau misal suaranya itu rentangnya sudah mendekati 85 desibel. Nah, ini bisa menurunkan produktivitas secara signifikan teman-teman. Nah, kondisi ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyebutkan bahwasanya fluktuasi atau peningkatan suara itu bisa menimbulkan stres meski dalam batas aman, teman-teman. Bayangin teman-teman mendengar suara yang sama berkali-kali selama berjam-jam, ya, itu bisa bosan teman-teman. Nah, ini memang menunjukkan bahwasanya menyebutkan bahwa suara itu bisa menimbulkan stres teman-teman ya. Walaupun memang dalam batas wajar. Nah, pada aspek pencahayaan teman-teman, intensitas cahaya itu bervariasi antara 180 sampai dengan 250 lux. Nah, sehingga menimbulkan resiko kelelahan mata dan turunnya ketelitian visual terutama di area kasir dan display produk. Nah, pengukuran getaran pada berasal berada pada kisaran sangat rendah yaitu sekitar 0,32 sampai dengan 0,56 meter per sekon kuadrat. Nah, ini masih batas aman banget teman-teman karena memang batas yang ditentukan itu 0,87 kalau misalnya kita bulatkan. Kalau misalnya nggak kita bulatkan itu sekitar 0,866 meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga tidak menjadi faktor resiko bagi pekerja. Sementara itu, suhu ruangan itu tercatat sekitar 28 sampai dengan 29,1 harusnya ini, teman-teman. Kurang angka 0,1 derajat Celcius. Sedikit di atas rentang ideal yaitu sekitar 25 sampai dengan 28 derajat Celcius, terutama di jam yang sibuk, teman-teman. Di jam 2 siang yang tadi itu sekitar 29,1. Ini memang jam-jam sibuk, teman-teman, dan dapat menyebabkan kelelahan ringan jika tidak dikendalikan secara keseluruhan. Meskipun kondisi kebisingan dan getaran masih aman. Nah, pencahayaan yang kurang merata, teman-teman, serta suhu yang relatif tinggi itu
perlu mendapatkan perhatian dari kita teman-teman. Jadi kita itu fokus pada intervensinya di hal-hal seperti ini teman-teman. Pengaturan ventilasi serta penataan lingkungan kerja dapat agar kenyamanan dan produktivitas pekerja itu tetap terjaga. Nah, nanti kita bahas di sini teman-teman ya intervensinya. Nah, ini ringkasannya. Kebisingan tertinggi itu 78 desibel pada pukul 12. Ini wah ini salah kayaknya di teman-teman. Harusnya 72 desibel di jam 14 ini kayaknya kurang konsentrasi nih yang bikin PPT. Masih di bawah ambang batas 85 desibel. Namun peningkatan suara saat sibuk dapat mengganggu konsentrasi. Solusinya itu pengaturan jam istirahat atau peredam suara. Nah, pencahayaan itu sekitar 180 sampai dengan 250 lux. Sebagian area masih di bawah standar 200 sampai dengan 300 lux. Ini dapat menyebabkan ketegangan mata atau kelelahan visual. Nah, perlu tambahan sumber cahaya lokal atau penataan ruang lampu. Nah, kemarin pas kita masuk walaupun sudah ada lampunya kan memang masih gelap banget, teman-teman. Ya. Getaran itu intensitasnya itu lumayan rendah, sekitar 0,32 sampai dengan 0,56 meter per sekon kuadrat, jauh di bawah ambang batas. Nah, ini masih memang aman banget lah teman-teman buat getaran ini. Getaran bukan faktor resiko kesehatan di M22. Kalau misalnya kita lihat ya teman-teman dari ketentuan Permenaker tahun 2018 ini memang masih aman. Nah, iklim lingkungan atau suhu sekitar 28,3 sampai dengan 29,1 harusnya derajat Celcius. Termasuk kategori sedang sampai tinggi, berpotensi menimbulkan kelelahan ringan, perlu pengaturan ventilasi atau kipas angin. Nah, ini intervensinya ya yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama itu kebijakan pengelolaan kebisingan. Nah, yang pertama itu pegawai dilarang menggunakan suara keras berlebihan. Nah, kecuali memang diperlukan. Nah, di lingkungan M2 sekitar 10 kali 11 meter per sekon meter kuadrat. Ya, di lingkungan yang sekecil itu kayaknya nggak perlu deh teriak-teriak buat manggil orang, ke sini ya. Itu nggak perlu. Karena memang dengan suara kecil aja harusnya memang pegawainya itu dengar. Kecuali memang sangat 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 bising keadaannya teman-teman. Nah, kemudian peralatan kasir dan mesin label dipastikan dalam kondisi baik. Nah, bayangin teman-teman kalau misal kondisi komputernya itu nggak baik, jadi nakanya itu harus keras dan suara yang dihasilkan itu pasti juga keras juga. Nah, ini memang bisa meningkatkan kebisingan teman-teman. Nah, area penerimaan barang itu dipindahkan dan area pelanggan dari area pelanggan. Nah, jadi teman-teman di M2 itu kan jalur masuknya itu cuma satu doang. Pintu masuknya cuma satu doang. Bayangin teman-teman, udah satu doang, tabrakan nih antara penerimaan barang, barang masuk dengan area pelanggan itu sama, sebelahan. Bayangin sebising apa coba. Nah, kalau misal dipisah di ruangan yang berbeda, itu kan bisa menurunkan kebisingan dengan signifikan, teman-teman. Nah, ruangan istirahat itu dilengkapi dengan partisi penyerap suara. Nah, ini belum diterapkan, teman-teman. Cuma kalau misalnya memang diterapkan, ini bisa baik banget, teman-teman. Karena memang bayangin istirahat 15 menit di lingkungannya kedap suara ini bisa nyaman banget lah ibaratnya. Istirahatnya itu bisa bermanfaat banget. Nah, kebijakan pencahayaan, penambahan lampu LED lokal berlerak rendah. Nah, ini bisa meningkatkan pencahayaan bagi kita teman-teman terutama para pembeli ya. Jadi kalau misal ditambahin LED teman-teman, ini kan bagi kita pelanggan bisa ngambilnya dengan mudah. Kita bisa ngambil dengan mudah barang-barang yang ada di M22. Nah, apalagi bagi para pekerja teman-teman, bisa naruh barang di rak yang sama, ini bisa meningkatkan produktivitas teman-teman. Nah, penempatan lampu di tengah toko diperiksa untuk distribusi merata. Nah, lampunya ini kan kemarin cuma di pojok-pojok doang ya, teman-teman di M22. Nah, kalau misalnya ditempatin di tengah, teman-teman, ini bisa meningkatkan pencahayaan secara signifikan, teman-teman. Nah, kemudian penjadwalan pengisian stok saat pencahayaan alami maksimal. Nah, kalau misal di jam-jam siang sekitar jam 12 sampai jam 2, itu di sini bisa dipindah jadwal ya teman-teman. Biasanya kan jadwal pengisian stok itu kan pagi. Datangnya itu dari supplier pagi. Nah, ini bisa dipindah ke siang, teman-teman. Pas jadwal pencahayaannya itu masih maksimal banget. Nah, jadi ditambah dengan cahaya ruangan ini memang bisa meningkatkan produktivitas para pekerja. Nah, kebijakan pengaturan suhu dan ventilasi.
penempatan ventilasi agar udara itu terdistribusi merata. Ini penting nggak penting sih teman-teman, karena di dalamnya ini memang ada AC. Jadi memang penempatan ventilasi ini nggak terlalu penting. Cuma kalau misal dalam keadaan tertentu teman-teman di mana AC-nya mungkin lagi error, di mana kita harus pakai kipas angin, ini dibutuhkan banget teman-teman ventilasi ini agar udaranya itu bisa keluar dengan merata. Nah, kalau misal di dalam ruangan itu mohon maaf banget teman-teman ada yang kentut misal. Terus ventilasinya itu ketutup. Nah, ini kan baunya bisa luar biasa sekali dalam ruangan. Pegawai di area panas diberikan jeda istirahat setiap 2 jam, teman-teman. Nah, yang ketiga, shift kerja diatur agar tidak semua pegawai itu di area puncak suhu, teman-teman. Nah, bayangin semua pekerjanya itu bekerja di jam 2 siang, pas lagi panas-panasnya. Ini bisa menurunkan produktivitas, teman-teman. Nah, bayangin teman-teman beli pegawai yang jaga kasirnya itu mukanya ditekuk kan nggak enak teman-teman. Kalian mau mau tanya ini mau tanya itu kan nggak enak teman-teman. Nah, kalau misal semua pekerjanya itu dirombel ya, di shift shift gitu, dibagi shift. Kamu hari ini di jam 2, nah besok pagi. Nah, terus besoknya lagi jam 2. Nah, ini kan bisa bisa mengurangi stres pada pekerja itu sendiri, teman-teman. Nah, pegawai diimbau untuk melakukan peregangan ringan. Nah, peregangan ringan ini bisa dilakukan dengan sholat, teman-teman. Kalau misal memang pekerjaannya itu sholat, nah ini bisa diringankan lewat sholat, teman-teman. Nah, pengukuran getaran tidak dilakukan karena tidak ada sumber yang getaran yang signifikan, teman-teman. Intervensi ekonomi tidak difokuskan pada faktor pencahayaan, suhu, dan desain alur kerja, teman-teman, di sini. Ya, lebih tepatnya itu pengelolaan kebisingan, pencahayaan, dan pengaturan suhu. Itu lebih tepatnya. Nah, kesimpulannya monggo. Oke, baik, kesimpulannya dan saran. Berdasarkan hasil pengecekan lingkungan kerja di toko M Tutu, tingkat kebisingan cenderung meningkat pada jam sibuk dan dapat mengganggu konsentrasi. Sementara pencahayaan umumnya sudah sesuai standar meski tetap perlu diperhatikan pada beberapa waktu tertentu. Getaran di area kerja hampir tidak ada sehingga tidak menjadi faktor risiko ergonomi dan suhu ruangan berada pada kisaran 28,3 sampai 29 derajat Celcius yang termasuk kategori sedang sampai atau tinggi sehingga dapat mempengaruhi kenyamanan termal pekerja. Dari pembahasan tersebut dapat kesimpulan bahwa kondisi lingkungan fisik di toko M Tutu cukup tetap diperlukan intervensi pada aspek kebisingan dan pengaturan suhu agar kenyamanan dan efisien kerja dapat lebih optimal. Ya, di sini ada saran. Yang pertama itu menetapkan SOP pengelolaan suara dapat menggunakan peredam suara. Baik, selanjutnya menyusun alur kerja dan desain bekerja yang meningkatkan paparan pada area aktivitas tinggi. Yang ketiga, memastikan pencahayaan optimal dengan pemeliharaan rutin dan penempatan strategis. Nah, baik yang terakhir ada memperhatikan kenyamanan termal dan pengaturan ventilasi atau penggunaan kipas atau AC. Nah, nah saran di sini itu saran dari kita setelah melihat secara aktual, secara langsung keadaan pekerja di M2. Yang pertama itu ada meningkatkan SOP. Nah, di bidang pengelolaan suara dan penggunaan peredam suara. Nah, ini peredam suara ini dipakai di lingkungan istirahat, di ruang khusus istirahat. Nah, ini memang penting banget karena memang di M2 tuh belum diterapkan. Kalau misal diterapkan ini memang dari segi kita sendiri, kalau misal kita menerawang ke depan itu bisa meningkatkan produktivitas secara signifikan gitu ya. Kemudian ada menyusun alur kerja, ada memastikan pencahayaan optimal dan memperhatikan kenyamanan termal. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini lampirannya kemarin ya. Ini memang aslinya banyak banget, cuma nggak muat di sini. Jadi cuma kita lampirkan 6 yang memang dikiranya penting banget ya, yang kita kira penting kita lampirkan. Kemarin itu memang ada banyak banget.
tapi di sini nggak muat. Nah, ini daftar pustaka yang kita ambil dari jurnalnya Abdul El Hafiz dari Lewskowski, kemudian ada Parsons sama Selviani. Nah, begitu. Terima kasih. Dari sini apakah dari teman-teman apakah ada pertanyaan teman-teman? Ya, Mungkin barangkali belum paham. tidak ada mas. Tidak ada ya. Tidak Oke. ada. Mungkin sekian dari kita. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.